Saya sampai nggak bisa ngomong, rasanya kayaknya, Tuhan thank you. Kalau kita bisa menikmati hadirat Tuhan, kita bisa ada di hadapan tata kasih karunia-Nya. Bukan satu kebetulan, tapi ini satu anugerah yang Tuhan berikan pada kita. Amin. Pagi ini saya akan membawakan satu khotbah dengan satu judul yang dituliskan, yaitu Awal yang Baru. Di dalam kehidupan setiap kita, orang yang percaya, pasti kita punya history, kita punya riwayat hidup. Apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita dari tahun ke tahun, kita punya sejarah dalam hidup kita. Demikian pula dengan bangsa Israel. Bangsa Israel punya sejarah, punya cerita di dalam kehidupan bangsa Israel. Di mana pada awal mulanya, bermula dari Tuhan memilih satu orang bernama Abraham. Lalu dari Abraham dan Sarah lahirlah keturunan-keturunan. Dan sampai akhirnya keturunan mereka menjadi sangat banyak. Dan pada akhirnya keturunan mereka menjadi satu bangsa yang besar. Tetapi di dalam perjalanan pertumbuhan bangsa Israel ini, ada satu momen di mana mereka ada di satu tanah Mesir, di satu tanah yang disebut dengan tanah Mesir. Dan mereka tinggal di sana selama 400 tahun. Dan mereka diperbudak di sana. Lalu sampai satu titik akhirnya Tuhan membawa bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir. Ia mengutus Musa dan mengutus Harun untuk menyampaikannya kepada bangsa Israel. Lalu membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dengan satu cara yang ajaib. Yaitu pada hari yang terakhir Tuhan menghukum bangsa Mesir. Dia membunuh semua anak sulung, bahkan binatang yang sulung juga meninggal. Tetapi bagi orang-orang Israel yang menyembelih domba, mengambil darahnya, melaburkan pada tiang pintu rumahnya, maka orang-orang Israel hari itu diselamatkan dari kebinasaan. Dan cerita itu dikenal sebagai Passover. Satu cerita di mana Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan tanah Mesir menuju satu tanah yang baru, yaitu tanah perjanjian. Mari kita buka, saudara. Di Keluaran 12, saya akan bacakan firman Tuhan buat saudara. Ayat yang pertama sampai ayat yang kelima terlebih dahulu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor. Menurut jumlah jiwa, tentang anak domba itu kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela. Berumur setahun, kamu boleh ambil domba atau kambing. Lalu ayat yang ketujuh. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Lalu ayat 12 sampai 14. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dan anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripadamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Cerita Passover ini menggambarkan atau menjadi sebuah gambaran mengenai kedatangan Yesus pada akhirnya di zaman perjanjian baru. Di mana Yesus sendiri yang digambarkan sebagai domba yang mati, yang darahnya tercurah, di mana setiap orang yang percaya kepada nama Yesus, maka dia disucikan, ia dikuduskan, diselamatkan, sehingga kita yang harusnya binasa masuk ke dalam kebinasaan, kita diselamatkan oleh karena nama Yesus. Atau yang kita kenal hari ini, kita merayakan satu peristiwa yang disebut dengan Paskah.
hal menarik yang saya ingin bagikan adalah slide berikutnya. Di Keluaran 12 ayat 1 sampai 2 dikatakan begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Dituliskan, this month is to be for you the first month. Sebelum bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan mengatakan, jadikan bulan ini adalah bulan pertama. This is the first month. Ini adalah satu awal mula. Jadi Tuhan bilang sama Musa sama Harun, ini awal yang baru. Inilah yang menjadi dasar judul tema awal yang baru. Sebelum Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, sebelum Tuhan membawa Musa dan Harun keluar dari tanah Mesir, Tuhan bilang, this is the first month, ini adalah awal mula yang baru. Saudara bisa bayangkan maksudnya begini. Mereka hidup di dalam perbudakan selama 400 tahun. Kalau kita buka di slide berikutnya, di Keluaran 3 ayat 8 dituliskan, ini sebelumnya Tuhan sudah berbicara kepada Musa, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Mereka hidup di tanah perbudakan selama 400 tahun. Mereka setiap hari disuruh mengumpulkan jerami. Setiap hari mereka disuruh membentuk tanah liat menjadi satu batu bata. Mereka disuruh untuk membakar tanah liat tersebut sehingga menjadi batu bata yang keras. Mereka disuruh untuk membangun satu bangunan dengan batu bata yang sudah mereka buat. Mereka disuruh mengangkut semua batu bata dari satu tempat kepada tempat yang lain. That is the way, itu cara mereka hidup selama 400 tahun di dalam tanah Mesir. Dan Tuhan bilang sama Musa, sama bangsa Mesir, aku akan membawa engkau ke negeri yang berlimpah dengan susu dan madunya. Ada satu perbedaan yang luar biasa. Di sana mereka disuruh oleh orang untuk membuat batu bata dan membangun sesuatu berdasarkan apa yang orang lain suruh. Tetapi di tanah perjanjian mereka harus hidup di satu negeri yang berlimpah dengan susu dan madunya. Artinya bahwa di tempat yang baru, Tuhan menyuruh bangsa Israel, kamu harus berternak domba di sana. Kamu harus memberi makan semua domba sampai mereka menjadi kenyang, menjadi besar, dan sampai pada akhirnya mereka menghasilkan susu. Dan bukan cuma itu, mungkin mereka juga disuruh untuk mengambil semua madu yang ada di pohon-pohon yang tinggi. Atau bahkan mungkin relevansinya dengan zaman hari ini mereka disuruh untuk berternak lebah. Sehingga dari lebah itu mereka bisa mendapatkan madu. Di sana mereka melakukan apa yang harus mereka lakukan. Di sini mereka belajar melakukannya seorang diri. Mandiri. Dan untuk mereka bisa sampai ke tanah perjanjian, Tuhan tahu mereka nggak bisa hidup di tanah Kanaan seperti cara mereka hidup di tanah Mesir. Yang semuanya serba ada, semuanya disediakan, semuanya tinggal dikerjakan, tinggal diperintahkan dan mereka tinggal lakukan. Tapi di sana mereka harus memikirkan gimana caranya menghasilkan. Saudara kebayang pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ketika mereka di padang gurun dan mereka tidak ada makanan dan tidak ada air, apa yang mereka lakukan? Mereka marah sama Musa. Kenapa engkau membawa kami keluar dari tanah Mesir ke tempat ini? Apakah engkau menghendaki kami mati di sini? Lebih baik bagi kami untuk kembali ke Mesir, karena di sana berlimpah dengan makanan. Saudara bisa bayangkan cara berpikirnya orang-orang Israel pada waktu mereka tinggal di Mesir? Mereka cuma tinggal tunggu perintah, mereka cuma tinggal mengerjakan, semua bahannya disediakan, makanan sudah ada, minuman sudah ada, mereka tidak perlu mencari sesuatu, mengusahakan sesuatu. Semua sudah disediakan dan mereka melakukannya.
Tetapi ketika mereka harus pergi ke tanah perjanjian, tanah Israel, mereka harus mengusahakan sesuatu. Itulah sebabnya Tuhan bilang, ini adalah permulaan yang baru. Tinggalkan cara berpikir yang lama dan beralihlah kepada cara berpikir yang baru. Jangan taruh anggur yang baru ke dalam kantung anggur yang lama. Maka mau tidak mau kantung anggur yang lama ini akan robek dan anggur yang baru pun akan tertumpah dan terbuang sia-sia. Tetapi gunakanlah kantung anggur yang baru, sehingga apa yang Tuhan taruh untuk masa depan yang baru, saudara bisa tampung di dalam kantung anggur yang baru sampai semuanya selesai. Bukankah ini sebuah prinsip? Kadang-kadang ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita punya masa lalu, kita punya history dalam hidup kita. Dan kita berpikir, Tuhan, seandainya saja Engkau melakukan seperti yang dulu Engkau lakukan, maka aku akan berhasil. Tapi tidak tahukah bahwa apa yang Tuhan ingin sedang kerjakan dalam kehidupan kita bukan dengan cara yang lama, tetapi sesuatu yang baru yang Tuhan sedang sediakan. Dan untuk mencapai sesuatu yang baru, kita perlu punya kantung anggur yang baru. Yang ingin saya bagikan adalah di sini, saudara. Slide sebelumnya. Slide sebelumnya lagi. Oke. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Saudara, kata-kata ini adalah Tuhan katakan kepada Musa dan juga kepada Harun, walaupun diteruskan kepada bangsa Israel. Tapi poin pertama yang saya bagikan, selain judul tadi adalah, untuk saudara bisa pergi bersama dengan Tuhan, seperti apa yang Tuhan kehendaki. Hal pertama yang kita bisa lakukan adalah perhatikan dirimu. Kita nggak bisa hidup dengan cara kita yang lama. Kalau setiap kita hari ini bekerja di satu tempat atau di satu perusahaan, dan kita hanya bekerja, kita punya job desk, betul. Kita semua punya job desk. Kalau saudara bekerja berdasarkan job desk yang saudara punya, baik enggak? Baik. Tapi saudara, kita perlu tahu bahwa ketika kita bekerja berdasarkan job desk yang kita punya dan kita menyelesaikan semua tugas tersebut, maka itu standar orang bekerja. Itu standar minimum. Ya memang orang bekerja harusnya melakukan itu. Kalau tidak melakukan job desk yang ada, maka jangan bekerja. Maka saudara mungkin akan dikeluarkan. Tapi inilah job desk. Sama seperti ketika bangsa Israel ada di tanah Mesir, mereka suruh ngumpulin jerami, mereka suruh kumpulin tanah liat, mereka suruh bentuk tanah liat, mereka suruh bakar, setelah itu mereka harus bawa dari satu tempat ke tempat yang lain, mereka bangun satu bangunan. Itu job desk. Dan kalau kita melakukan cara yang demikian, yaitu standar minimum. Sama seperti orang Israel pada waktu ada di Mesir, mereka melakukannya itu. Tetapi yang kita perlu lakukan sebagai orang percaya adalah bagaimana kita beralih dari cara hidup yang begitu. Bukan berarti nggak boleh, lakukanlah ini, tapi kejarlah apa yang lebih daripada itu. Di Filipi katakan, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Dalam bahasa Inggris dituliskan, so that you may be able to discern what is the best. Kamu tahu apa yang terbaik. Kalau kita melakukan job desk di sini, baik itu good. Standar minimum kita bekerja. Tapi kalau saudara bisa menyelesaikan pekerjaan yang di luar job deskmu, maka saudara melakukan sesuatu yang terbaik, yang lebih baik, better. Tapi kalau saudara bisa membawa perusahaan tempat di mana saudara bekerja untuk mengembangkan perusahaan, membuat lebih maju, mencapai target yang lebih tinggi, maka saudara melakukan apa yang terbaik. Di sini saudara hanya melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Di sana saudara menghasilkan sesuatu bagi tempat di mana saudara bekerja.
saudara bisa nangkap perbedaannya. Perhatikanlah dirimu. Ketika engkau hidup, janganlah hidup dengan cara hidup yang lama. Bukan dosa, baik, tapi itu standar minimum. Tapi jikalau kita ingin hidup lebih seperti apa yang Tuhan kehendaki, lakukan sesuatu, hasilkan sesuatu. Kalau saya hari ini sebagai gembala hanya memastikan bahwa ibadah gereja berjalan dengan baik setiap minggunya, dan semua aktivitas gereja semuanya berjalan dengan baik, maka saya hanya menjadi seorang gembala yang cuma standar minimum. That's it, semuanya selesai, jalan dengan baik. Gak ada yang salah dengan itu. Tetapi kalau saya ingin beranjak lebih lagi, maka saya harus menjadi seorang gembala yang bisa melihat semua tension, semua problem dan menyelesaikannya satu demi satu. Maka saya bukan hanya mengerjakan job desk, cuma punya office hour, office job, tapi saya mengerjakan lebih daripada job desk. Saya melakukan better. Tetapi ini pun tidak cukup. Kalau saya bisa menjadi satu orang yang bisa berdoa sama Tuhan, Tuhan, apa yang kau kehendaki untuk gerejamu, tunjukkan padaku. Dan ketika mendengar apa yang Tuhan mau, lalu memikirkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai visi yang Tuhan sudah taruh dalam jemaat ini, that is the best. Kalau saya hanya hidup untuk hari ini, maka saya cuma hidup dalam satu standar minimum. Tapi kalau saya bisa hidup melihat 3 tahun ke depan apa yang Tuhan ingin kerjakan, 5 tahun ke depan apa yang Tuhan ingin kerjakan, 10 tahun ke depan apa yang Tuhan ingin kerjakan. Sehingga gereja ini bukan cuma jadi gereja yang rutinitas setiap minggu ada ibadah. Tetapi ada sesuatu yang dibangun berdasarkan visi yang sudah Tuhan taruh dalam hidup jemaat ini. Maka itu the best. Kalau saudara hanya menjadi seorang suami yang bekerja setiap hari, lalu pulang membawa uang, lalu memberikan uangnya kepada istrinya untuk isi dan anak-anaknya. Saudara baik, tapi standar minimum yang saudara lakukan. Semua orang melakukan itu. Justru kalau saudara tidak melakukan itu, saudara melakukan satu menelantarkan keluargamu. Tapi saudara perlu tahu itu standar minimum yang kita punya. Kalau saudara ingin beralih ke satu hal yang jauh lebih baik daripada standar minimum, ketika saudara pulang kerja, bantu pekerjaan rumah tangga yang istri saudara sedang kerjakan. Jangan bilang itu kan tugasnya istri. Itu tugas kita bersama-sama. Kalau saudara ingin beranjak menjadi lebih excellent lagi, the best yang saudara bisa lakukan, saudara tetap bekerja, saudara tetap bisa membantu pekerjaan rumah tangga, dan saudara bisa mengurus atau mendidik anak-anak saudara di dalam takut akan Tuhan. That's the best. Dan jangan juga saudara bilang, itu kan tugasnya istri. Itu tugas kita sama-sama. Saya cuma mau bilang begini, kadang-kadang para suami bilang begini, wah kamu mah enak cuma di rumah aja, gak capek. Saya dari pagi sampai malam capek kerja. Saya mau kasih tahu begini, saya pernah kerja, pernah jaga malam di satu klinik 3 kali 24 jam. Dan 3 kali 24 jam saya nggak tidur sama sekali. Saya tahu capeknya kerja. Dengan satu hari pasien kurang lebih 100 sampai 150 pasien. Benar-benar nggak bisa tidur 3 kali 24 jam. Saya pulang, nyampe di rumah, rasanya ngantuk, tapi otaknya udah kelayangan. Udah nggak tahu mau mikir apa. Mau tidur nggak bisa, melek juga nggak bisa rasanya. Setelah 1-2 hari baru akhirnya bisa reda. Saya juga ngurus anak di rumah. Ketika anak-anak kecil saya nidurin, saya ngasih popok, ganti popok, saya bersihin pupnya. Saya cuma senang zaman dulu waktu masih di Jayakarta. Saya cuma pernah dibilang, saya lupa siapa yang bilang sama saya, tapi bilang gini, laki-laki itu bukan cuma harus kerja. Kamu harus bisa ganti popok, kamu harus bisa bersihin pup, kamu harus bisa ngurus bayi, mandiin bayi, tidurin bayi, bikin susu, kamu harus bisa. Saya pikir itu benar. Dan kalau saya mau compare sama saudara, mana yang lebih capek? Bekerja apa ngurus anak? Ngurus anak saudara. Benar. Saudara nggak tahu, mungkin kalau bapak-bapak pernah ngalamin ini, puji Tuhan. Saudara pernah nidurin bayi, tidur nih di kasur, elus-elus, tepuk-tepuk, kasih susu.
Terus saudara begitu bangun, ngek, wek. Habis nggak saudara? Kesel nggak? Nidurinya setengah jam, 1 jam, cuma karena 1-2 detik suara yang bunyi, dia bangun. Dan kejadian itu kan bukan cuma 1 kali, berkali-kali. Saudara pernah kepikiran nggak ketika anak tidur, terus saudara haus, pengen minum, pengen makan, saudara harus turun dari ranjang, selamat nggak bangun. Keluar buka pintu, ngek, pelan-pelan buka, keluar, selamat nggak bangun. Saudara lari ke bawah untuk ambil minum, ambil makanan. Dan waktu saudara ambil minum, ambil makanan, di hati saudara, cepat, jangan sampai anak saya jatuh. Pernah punya perasaan itu? Kalau nggak pernah, harus pernah nanti. Nanti yang sudah punya anak-anak harus pernah ngalamin. Tapi rasa itu begitu bergejolak, begitu bergemuruh. Dan rasa itu dialami oleh istri kita bukan cuma 1 kali 1 hari. Berkali-kali di dalam mendidik anak-anak. Saudara pernah rasanya merasa bersalah ketika seorang anak jatuh putak, kepalanya kebentur. Aduh, apa yang sudah saya lakukan? Takut, cemas, khawatir, dan sebagainya. Buat saya, lebih baik saya capek kerja daripada saya capek ngurus anak. Bukan berarti saya nggak mau ngurus anak ya, ada anak-anak saya. Saya ingin membukakan sesuatu dalam hidup setiap kita. Kalau kita ingin menjadi seorang suami yang excellent, jangan cuma habis hidup bekerja cari uang. Tapi ingat ada istri kita. Ada anak-anak kita. Amin. Kalau saudara datang, hidup setiap hari. Saudara ke gereja dan saudara melayani. Itu standar minimum. Karena orang Kristen harus ke gereja. Firman Tuhan mengatakan jangan ketinggalkan ibadahmu dan melayani. Standar minimum. Tapi kalau saudara mau beranjak dari minimum menjadi better, saudara mulai memikirkan, membantu, menyelesaikan setiap tension, setiap problem yang terjadi di tengah-tengah pelayanan. Bahkan kalau saudara mau jadi yang terbaik, melakukan yang terbaik bagi Tuhan, saudara mulai memikirkan apa yang menjadi visi yang Tuhan sudah taruh. Dan saudara memikirkan apa yang saya bisa lakukan untuk membawa semua jemaat ini berjalan di dalam visi yang Tuhan sudah taruh dan tetapkan di dalam gereja ini. Itu the best. Jadi ini awal yang baru. Lupakan yang lama, tinggalkan cara hidup yang lama dan pakai cara hidup yang baru. Yang kedua, slide berikutnya. Keluaran 12 ayat 3 dikatakan, katakanlah kepada segenap jemaah Israel pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba. Menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tell to the whole community of Israel that on the 10th day of this month, each man is to take a lamb for his family. Yang kedua, perhatikan keluargamu. Jangan cuma perhatikan dirimu sendiri, tapi juga perhatikan keluargamu. Yang menarik adalah tell to the whole community of Israel. Sebelumnya ini, saudara ingat cerita tentang Lazarus. Ketika Lazarus mati 4 hari di dalam kuburan, apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan lakukan sebelum Tuhan membangkitkan Lazarus dari kematian. Tuhan bilang hari itu, angkatlah batu itu. Baru setelah batu itu diangkat, disingkirkan dari kubur, maka Lazarus bangkit, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yang saya ingin sampaikan adalah, di dalam mencapai seperti apa ya, di dalam melakukan sesuatu, Tuhan ingin membawa kita, umatnya, orang-orang pilihannya, bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Saudara nggak bisa bilang cuma gini, Tuhan, saya berdoa, saya kepala dan bukan ekor, dan suatu hari nanti saya akan jadi kepala. Nggak ada yang salah dengan doa itu, berdoalah. Tapi maksud saya, ketika Tuhan bekerja melakukan sesuatu, Tuhan mau bekerja bersama-sama dengan kita.
Saudara tahu bahwa saudara dipanggil menjadi seorang pemimpin. Tetapi, saudara juga harus tahu, saudara harus mengangkat semua batu menyingkirkannya. Untuk saudara bisa berjalan bersama dengan Tuhan dan menjadi seorang pemimpin. Ada satu perkataan yang baik, pemimpin tidak pernah dilahirkan, tapi pemimpin dibentuk. Siapapun setiap kita, pada akhirnya bisa menjadi seorang pemimpin. Kalau kita mau menyingkirkan semua batu cara berpikir Mesir, dan kita memakai cara berpikir yang ada di tanah Kanaan. Kalau saudara memakai cara hidup di Mesir, saudara akan selama-lamanya ada di sana, beratus-ratus tahun. Tapi kalau kita ubah cara berpikir kita, maka kita akan menjadi seorang yang bisa menghasilkan sesuatu, mengusahakan sesuatu, dan menghasilkan sesuatu bagi kerajaan Tuhan. Demikian pula dalam kehidupan keluarga kita. Ketika saudara pulang ke rumah, perhatikanlah anak-anak saudara, istri saudara. Jangan sampai saudara bisa memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang ada di luar sana. Tetapi istri saudara kalau mau beli baju aja harus nabung dari bulan ke bulan. Jangan sampai, bukan saya bilang gak boleh, go ahead. Tapi juga perhatikan istri kita, anak-anak kita. Jangan sampai saudara habiskan waktu di luar sana, tapi saudara gak pernah berduaan dengan istri saudara. Dengan anak-anak saudara gak pernah pergi bareng. Perhatikanlah istrimu, perhatikanlah anak-anakmu. Jangan sampai saudara bisa sabar sama orang di luar sana. Tetapi ketika istri kita melakukan kesalahan sedikit saja, kita bisa marahnya sampai 1 hari. Jangan sampai kita bisa begitu peduli sama anak di luar sana. Tetapi ketika anak kita melakukan sesuatu, kita bisa benci sebenci-bencinya sama mereka. Maksud saya, saudara nangkep maksudnya. Bukan pilihannya A atau B boleh nggak boleh. Perhatikanlah orang di luar sana, tapi juga perhatikan keluargamu. Ini yang saya tunjukkan. 1 Timotius 3 ayat 2. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari 1 istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. 1 Timotius 3 ayat 12, diaken haruslah seorang suami dari 1 istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarga dengan baik. Saya ingin menyampaikan ini dari 2 sudut pandang antara suami dan juga istri. Di dalam hidup bersama dengan Tuhan, saudara akan dipanggil menjadi orang-orang yang bisa memimpin. Dan saudara perlu tahu, ketika saudara menjadi seorang pemimpin, ada kriteria yang Tuhan sudah tuliskan yang perlu kita lakukan menjadi seorang pemimpin. Haruslah yang tak bercacat, suami dari 1 istri. Haruslah suami dari 1 istri dan mengurus anak-anak dan keluarganya dengan baik. Saudara nangkap maksudnya. Ketika saudara hidup di dalam hidup yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidupmu, perhatikanlah anak dan istrimu. Kenapa? Karena sekali saudara hidup keluarga Anda berantakan, istri saudara berantakan, anak-anak saudara juga berantakan, maka mau tidak mau, saudara akan berhenti dari kepemimpinan. Karena ini yang Tuhan tuliskan. Bukan law, bukan hukum. Tentu tidak ada satu orang pun yang sempurna, semua orang akan progres. Tetapi poinnya adalah setiap kita perlu menjaga istri dan anak-anak kita. Dan untuk juga para istri juga harus tahu, ketika suamimu sedang mengejar panggilan yang Tuhan sedang kerjakan, mengejar visi yang sudah Tuhan tahu dalam hidupnya, sebagai seorang suami juga perlu balance, dukung dan support suaminya. Kenapa? Karena apa yang kau kerjakan, apa yang kau lakukan akan mencerminkan juga siapa suamimu. Dan apa yang kau kerjakan akan memiliki dampak bagi keluarga itu sendiri. Jadi inilah pentingnya dalam kita menghidup di dalam panggilan Tuhan. Cara hidup di dalam menyediakan satu kantong yang baru. Perhatikan hidup kita. Dan juga perhatikan istri dan juga anak-anak kita. Yang berikutnya. Keluaran 12 ayat 3-4. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel pada tanggal 10 bulan itu diambillah oleh masing-masing seekor anak domba. Menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga.
Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat. Hal ketiga yang saya bagikan di dalam kita hidup melakukan apa yang Tuhan kehendaki adalah perhatikan juga orang-orang yang ada di sekitar saudara. Slide berikutnya. Oke. Kalau ada satu keluarga yang terlalu kecil untuk satu ekor domba, maka tetangganya perlu meng-approach-nya, yuk sama-sama. Kita bakar dombanya sama-sama, makan dombanya sama-sama. Domba ini terlalu besar untuk engkau punya sendirian. Domba ini sekali lagi berbicara mengenai Yesus. Dan Yesus ini juga berbicara mengenai firman Tuhan. Karena pada mulanya ia adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dengan kata lain begini, saudara perhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan-jangan ada orang yang hari ini di samping kita yang belum terlalu banyak mengerti mengenai Yesus. Belum terlalu banyak mengerti mengenai firman Tuhan dalam hidupnya. Disuruh mencarinya juga enggak mudah. Disuruh mengolahnya sendiri juga enggak mudah. Ketika kita melihat ada orang-orang yang demikian, apa yang harus kita lakukan? Ajak bersama-sama, yuk bareng sama saya. Bareng, kita sama-sama. Jangan sendirian. Kita doa sama-sama, kita baca firman sama-sama, kita belajar mengerti firman sama-sama, kita belajar melakukan firman bersama-sama. Terlalu besar, terkadang itu buat orang lain. Tapi hari ini kita yang cukup, mari kita perhatikan orang yang ada di sekitar kita. Sehingga orang yang ada di samping kita, juga pada akhirnya bisa bersama-sama mengejar visi yang Tuhan sudah taruh di dalam hidupnya. Hal yang paling penting adalah ini saudara. Pada waktu saudara nanti memuridkan orang-orang yang ada di sekitar, tetangga saudara, kiri kanan saudara. Pastikan bahwa yang mereka makan adalah Lamb of God. Yang mereka makan adalah firman Tuhan. Yang mereka makan adalah kebenaran. Ada satu perbedaan begini. Satu kali ada suami istri datang sama saya bilang begini. Apa yang harus saya lakukan sebagai laki-laki? Saya ngerasa kadang-kadang kenapa saya lagi yang harus minta maaf. Kenapa saya lagi yang harus memulai semuanya lebih dahulu. Saya sepertinya kayak gak punya harga diri di hadapan istri saya. Apa yang harus saya lakukan? Kalau saya berbicara atas nama dunia, saya akan bilang, udahlah lu jangan bodoh-bodoh amat. Jangan jadi suami yang takut istri. Istri kamu ngomong A, jadi ngomonglah B. Kamu kan kepalanya, benar? Itu cara dunia. Tapi seorang yang memperhatikan firman Tuhan, dia akan bilang begini. Sama seperti Kristus mengasihi jemaatnya, demikian pula engkau mengasihi istrimu. Sama seperti Kristus memberikan hidupnya bagi jemaatnya, bagi gerejanya, demikian pula engkau perlu memberikan hidupmu bagi istrimu. Yang saya bagikan cuma satu, firman Tuhan. Bukan value dari luar sana. Kenapa? Karena orang-orang di sekitar kita, mereka perlu tahu firman Tuhan dan perlu bisa melakukan firman Tuhan. Inilah bedanya antara pemuritan dan mentoring. Inilah perbedaannya antara pemuritan dan aktivitas di luar sana. Ketika kita memuridkan orang, kita memperhatikan orang di sekitar kita, pastikan bahwa mereka yang mereka dengar adalah firman Tuhan. Saya juga bilang sama istrinya, tetap hormatilah suamimu, biar seimbang. Janganlah terlalu banyak menuntut di luar daripada apa yang bisa suamimu lakukan. Tapi berbicaralah satu dengan yang lain, nyatakanlah isi hatimu, dan dengarlah apa yang suamimu juga katakan. Suami mengasihi istri, istri menghormati suaminya. Dan pada waktu kita memperhatikan dan menaruh firman Tuhan di dalam kehidupan orang lain, tetangga-tetangga kita, maka kita sedang membangun hidup orang lain berdasarkan firman Tuhan.
Dan pada waktu itu dilakukan, Matius 7 ayat 24 sampai 25, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, didirikan di atas batu. Saya cuma bilang, sama seperti Kristus yang sudah mengorbankan harga dirinya, dipermalukan di atas kayu salib. Demikian pula layaknya kita sebagai orang-orang yang mengikut Tuhan. Lakukan yang terbaik untuk istri kita, untuk anak-anak kita. Kasihilah mereka. Dan yang terakhir yang saya bagikan adalah Keluaran 12 ayat 14. Hari ini akan menjadi hari yang peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan, turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. This is a day you are to commemorate for the generation to come. Perhatikan juga generasi yang akan datang. Jangan hidup hanya untuk hari ini, saudara. Ya betul, kesusahannya biar untuk hari ini saja. Tapi visi saudara, mimpi saudara harus sampai kepada generasi ke generasi. Jangan cuma hidup dengan cara hidup yang lama, tapi milikilah cara hidup yang baru. Slide berikutnya. Saya pikir ada slide terakhir. Oke. Saya akan tutup dengan ini. Tanggal 19 April kita ada Navigating the Teen Years. Tanggal 26 April kita ada Icon Workshop. Hanya untuk para ayah. Saya berdoa untuk setiap para ayah bisa mengikuti Icon Workshop. Dan suami istri bisa juga mengikuti Navigating the Teen Year. Ini adalah kelas parenting yang kita punya di dalam jemaat. Ada Growing Kids God's Way, ada Parenting the Middle Years, ada Reaching the Heart of Your Teen, ada Navigating the Teen Year, ada Icon Workshop. Semuanya ini berbicara mengenai generasi. Tahun 2045 Indonesia emas. Apa yang kita ingin kejar ke sana pada akhirnya? Munculnya satu generasi yang mengenal Tuhan dan takut akan Tuhan yang menjadi pemimpin di atas bangsa ini. Kalau hari ini kita hanya sibuk dengan diri kita, hanya sibuk dengan bekerja dengan pekerjaan yang kita punya, yang penting hari ini saya makan, saudara akan kehilangan 10 dan 15 tahun ke depan, dan 20 tahun ke depan. Tapi kalau saudara punya visi 15-20 tahun ke depan, mulailah dari hari ini. Saya tidak pernah melihat apa yang saya kerjakan hanya untuk hari ini. Tetapi Tuhan membawa saya untuk melihat sampai 3, 5, 10 tahun ke depan. Dan saya juga berharap bahwa setiap kita jemaat ini juga bisa melihat hal yang sama. Jangan cuma untuk hidup hari ini. Tapi pastikan saudara melihat apa yang saudara kerjakan dan dampaknya dalam 5 tahun ke depan, dalam 10 tahun ke depan. Sama seperti bangsa Israel yang dibawa Tuhan. Hari ini adalah awal yang baru bagimu. Aku akan membawa engkau dari tanah ini ke satu tanah yang berlimpah susu dan madunya. Sampai ketika engkau sampai di sana, engkau akan bisa menghasilkan sesuatu. Dan saudara perhatikan, pada waktu di tanah perjanjian, yang dihasilkan ada 2, susu dan madu. Susu ini berbicara mengenai short term, 1 hari, 2 hari, 3 hari busuk. Madu, mau 1 tahun pun akan tetap madu. Apapun yang saudara kerjakan dalam kehidupan saudara, pastikan ada 2 ini. Mana yang short term dan mana yang long term. Jangan cuma bilang, yang penting hari ini saya hidup. Tapi pastikan ada long term, ada madu-madu yang bertahan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun pun akan tetap jadi madu. Dan akan tetap enak dimakan oleh generasi demi generasi. Nah, saudara, milikilah cara hidup yang baru. Dan pakailah kantung anggur yang baru. Amin. Terakhir, sebagai take action, mari sama-sama kita mulai awal yang baru. Perhatikan diri kita di dalam memulai awal yang baru. Perhatikan juga istri dan anak-anak kita. Perhatikan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya undang tim musik ke depan. Dan yang terakhir, muridkan mereka semua. Dan ajarlah mereka melakukan kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya visi gereja JB3 adalah menjadi murid Kristus.
yang berjemaat lokal untuk menjadi berkat bagi bangsa. Yang ingin dibangun bukanlah muridnya Johan. Yang dibangun bukanlah muridnya Oni. Yang dibangun bukan muridnya saya. Tapi yang dibangun adalah muridnya Kristus. Setiap nasihat, setiap bimbingan yang diberikan, firman Tuhannya akan jauh lebih banyak. Karena dengan demikianlah ketika mereka mengenal kebenaran dan melakukannya, mereka akan bertumbuh menjadi muridnya Kristus. Bukan muridnya kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Tuhan, bawa kami Tuhan. Biarlah hari ini menjadi awal yang baru bagi setiap kami. Untuk kami meninggalkan Tuhan kehidupan kami yang lama. Tapi kami hidup dengan cara hidup yang baru. Kami ingin melihat Tuhan suatu hari nanti akan banyak susu dan madu. Yang akan dihasilkan, yang akan menjadi berkat Tuhan bagi bangsa kami. Biarlah gereja ini Tuhan akan melahirkan banyak-banyak orang Tuhan yang hidup di dalam panggilan-Mu, yang menghasilkan banyak susu dan juga madu Tuhan bagi kota dan bagi bangsa ini. Engkau Roh-Mu Tuhan yang akan memberi kekuatan, yang akan menuntun setiap kami sampai seluruh rencana-Mu Tuhan digenapi. Biarlah pengertian kami hari ini berubah. Kami memakai kantung anggur yang baru untuk kami bisa sampai Tuhan ke tanah Kanaan.